Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita bersyukur atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di subuh yang penuh berkah ini alhamdulillah kembali kita dihadirkan oleh Allah, tentunya dalam rangka salat subuh berjamaah, kemudian kita ikuti majlis taklim. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT curahkan seluruh rahmat kepada beliau, termasuk para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di subuh yang penuh berkah ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, adapun kajian kita di subuh ini adalah Al-Matin, Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh. Adapun rujukan kajian ini Bapak Ibu yang mulia diambil dari surah Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang lagi kokoh, maha kokoh, tidak bisa diungkai oleh apapun. Inilah yang dikatakan Al-Matin, Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud kokoh di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh atas segalanya. Tentunya Bapak dan Ibu jamaah mulia, pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bagaimana iman di dalam diri ini kokoh, bagaimana iman di dalam diri ini istiqamah, bagaimana iman di dalam diri ini senantiasa berakhir dalam kebaikan insyaallah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh, tentunya kita juga ingin berusaha dan berupaya sekokoh mungkin istiqamah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita belajar dari sebuah kisah anak kecil ibu bapak yang mulia. Ketika terjadinya tsunami 26 Desember 2004 yang lalu, ada satu anak kecil, ketika bangunan-bangunan semuanya pada runtuh, anak ini dia manjat ke sebuah batang pohon. Ketika dia sampai ke pucuk pohon itu, ketika itulah gelombang tsunami itu lewat. Alhamdulillah, kayu yang satu itu, ibu dan bapak jamaah mulia, dia tidak tumbang, bertahan kokoh. Sementara bangunan-bangunan kayu-kayu yang lain pada tumbang, tapi satu kayu yang dipanjat oleh anak kecil ini, dia bertahan kokoh. Apa kata anak kecil ini, ibu bapak yang mulia? Dia mengatakan, aku ingin hidup seperti batang kayu. Bagaimanapun hantaman badai, air tsunami yang datang melanda begitu kuat, tapi kayu yang satu ini, kata anak kecil ini, kayu yang senantiasa kokoh dan istiqamah. Apa makna dan pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu dan bapak jemaah yang mulia? Kenapa kayu yang satu ini kokoh? Yang pertama,
secara tauhid tentunya karena Allah berkehendak bahwa kayu itu kokoh. Kemudian secara alami ibu bapak yang mulia, kenapa kayu yang satu ini kokoh? Karena urat dan akarnya itu dalam, terhunjam ke bumi, sehingga berbagai macam tantangan rintangan kuatnya bencana yang melanda, namun ia tetap bertahan. Nah, begitulah iman di dalam diri kita Bapak Ibu yang mulia. Ketika iman sudah seperti batang kayu, urat dan akarnya menghujam ke tanah, menghujam ke hati ini, bagaimanapun bentuk cobaan-cobaan hidup yang dilalui, insya Allah kita senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan pasti berbagai macam cobaan dan ujian yang dihadapi orang-orang yang beriman untuk mempertahankan istiqamahnya iman ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mengacu ke salafus saleh, orang-orang yang jauh sebelum kita, bahkan orang yang hidup di masa Fir'aun, kita ingat seorang wanita yang tangguh, yang kokoh imannya, meskipun ia berada di dalam kekuasaan Fir'aun, dia dilanda oleh badai yang luar biasa, tetapi beliau kokoh istiqamah senantiasa mencintai Allah walaupun tantangan-tantangan yang begitu berat yang dilaluinya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, seperti apa tantangannya? Tantangan yang dilalui oleh Masita. Nah, karena Masita ini artinya tukang sisir, Bu, Pak. Kalau ada orang yang bernama Masita, itu tukang sisir. Tapi Masita di masa Fir'aun adalah pembantu tukang sisir anak Fir'aun, tukang sisir putri Fir'aun, itu namanya Masita. Nah, ketika itu dia sedang menyisir rambut anak Fir'aun, terjatuhlah sisir ini. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak Fir'aun bertanya, wahai Umi, engkau membaca apa? Disampaikan oleh Masita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa kata anak Fir'aun ini, Bapak Ibu yang mulia? Wahai ibu, wahai Umi, bukankah kata-kata yang satu ini adalah kata-kata yang dibenci oleh ayah saya? Kata Masita, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang saya sembah itulah Tuhanku, itulah sebenarnya Tuhan bapakmu, wahai Ananda. Kemudian si putrinya menyampaikan kepada Fir'aun, ayahnya. Maka ayahnya bertanya, benarkah ini? Benarkah engkau mengucapkan kalimat ini, wahai Masita? Dia mengatakan, benar Tuhan. Bukankah kamu tahu bahwa kalimat yang ini adalah kalimat yang paling saya benci? Dia mengatakan, tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Maka Masita ini dibujuk, wahai Masita, engkau diberikan sesuatu, tapi engkau tinggalkan Allah sebagai Tuhanmu. Dia mengatakan tetap istiqamah, dia tidak mau. Akhirnya Fir'aun memanggil algojo-algojonya untuk menyalakan api begitu besar. Kemudian diambil bejana besar, dimasukkan air dipanaskan sampai mendidih. Ketika itu ibu bapak jamaah yang mulia, apa kata Fir'aun? Wahai Masita, apakah engkau mau meninggalkan Allah sebagai Tuhanmu? Jika kamu tidak mau, maka anak-anakmu akan dimasukkan ke dalam bejana yang begitu panas ini. Kata Masita, dia istiqamah. Apapun tantangan, saya tetap mengatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ibu dan bapak jamaah yang mulia disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Anak yang pertama diangkat oleh algojo, dimasukkan ke dalam bejana besar itu.
menggelepar-gelepar sebentar, akhirnya dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangkan ibu dan bapak jamaah mulia, seorang ibu menyaksikan anaknya disiksa, namun betapa kuatnya istiqomahnya imannya kepada Allah, maka dia tidak begitu sedih ketika melihat anaknya ini. Bapak ibu yang mulia, kemudian ditanya lagi, Masita, apakah engkau mau meninggalkan Allah sebagai Tuhanmu? Jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Akhirnya anaknya yang kedua juga dimasukkan ke dalam bencana besar. Akhirnya anak yang kedua pun juga meninggal. Dan proses yang ketiga juga begitu. Tapi ada anak yang terakhir, ibu bapak yang mulia, anak yang terakhir yang masih menyusuh ini, wahai Masita, apakah engkau mau meninggalkan Allah sebagai Tuhanmu? Jika tidak, anakmu yang kamu gendong ini, bayi yang menyusuh ini, akan kami rebus. Kata Masita, bapak ibu yang mulia, memang ketika anak yang terakhir ini mulai goyang dia. Kenapa? Anak kecil yang sedang menyusu. Andai kata dia tetap bertahan dengan akidahnya, otomatis anak yang terakhir ini juga akan direbus seperti diperlakukan pada anak yang pertama dan ketiga. Tapi ibu bapak yang mulia, di waktu itu, di waktu goyangnya iman Masitah, tetapi bayi yang berada di dalam gendongan ini bisa berkata, dia sampaikan ke ibunya bahwa gambaran syahid itu luar biasa. Saya lupa apa ungkapannya bapak ibu mulia. Yang jelas adalah di antara bayi ajaib yang bisa berbicara ketika kecil, selain dari Nabi Isa alaihissalam, juga termasuk anak Masitah yang terakhir ini. Di situ dia mulai kuat. Walaupun kita mati wahai ibu di dalam bencana begitu besar, tapi surga sudah menanti kita. Akhirnya Masitah mengatakan, saya tetap istiqamah di jalanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka anak yang dalam gendongan ini diambil oleh Al-Gojo, akhirnya dimasukkan ke dalam bejana, bergetar sebentar langsung meninggal. Terakhir giliran dia, bapak ibu jamaah yang mulia. Coba kita bayangkan betapa kokohnya imannya, bagaimana dia bisa memperjuangkan iman begitu kuat, padahal tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ketika Nabi melewati Laut Merah, terciumlah aroma yang sangat harum sekali. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini aroma apa yang begitu harum? Kata malaikat Jibril, barusan kita melewati garis lurus kuburan 5 orang yang syahid di masa Fir'aun, namanya Masitah. Masya Allah, kuburannya begitu harum bapak ibu jamaah yang mulia. Kenapa? Begitu kokohnya imannya. Nah maka dari itu bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah berpegang teguh, memegang prinsip kebenaran, berpegang teguh, mempertahankan prinsip kebenaran. Nah bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu adalah istiqomahnya orang dalam kebenaran, merupakan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak nanti. Maka dari itu kita berupaya berpegang teguh prinsip kebenaran, meskipun tantangan-tantangan yang begitu besar kita hadapi. Bapak ibu yang mulia, makanya Rasul mengatakan, alaikum bisidiki fa inna sidiki yahdi ilal birri. Biasakan kejujuran menegakkan kebenaran, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak ibu mulia, orang yang senantiasa istiqamah di dalam kebenaran, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak nanti. Maka dari itu kita terus mempertahankan kebenaran. Tapi kadang-kala mungkin barangkali ibu bapak yang walaupun sulit, tetapi ketika orang berupaya untuk mempertahankan kebenaran, insya Allah
tentu balasannya luar biasa. Inilah yang mesti kita ambil pelajaran. Orang yang istiqomah dalam kebaikan adalah orang yang kokoh memegang prinsip kebenaran, juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan oleh berbagai macam godaan. Dan godaan ini Bapak Ibu mulia yang paling besar godaan itu adalah yang pertama tentunya para ekonomiwan, para ekonom, kemudian para pejabat, para tokoh masyarakat, para pelaku pekerja pemerintah. Ini memang sesuatu perjuangan yang luar biasa. Sekiranya orang bisa mempertahankan kebenaran dan keadilan, insya Allah tentunya mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi mempertahankan kebenaran di saat sulit ini ibu bapak yang mulia, tentunya perlunya riyadah dan mujahadah. Riyadah adanya pelatihan diri, mujahadah berjuang bersungguh-sungguh. Inilah tantang yang terberat hari ini. Apalagi orang-orang yang bekerja di hakim, di kepolisian, dimanapun, ketika mereka bisa memegang teguh kebenaran, yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka insya Allah berarti dia bagian dari al-matin. Allah Subhanahu wa taala maha kokoh, istiqamah dalam segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang mulia, dan termasuk orang-orang yang bekerja di pengadilan, ketika dia itu menegakkan kebenaran seadil-adilnya, insya Allah dia termasuk satu di antara orang yang akan masuk ke dalam surga Allah SWT, dan akan dinaungi oleh Allah SWT di hari kiamat kelak nanti, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah SWT. Maka dari itu ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tentu pasti ada tantangan, rintangan, godaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan termasuk ibu dan bapak jamaah yang mulia, persoalan-persoalan agama. Apa contohnya? Ketika seorang juri benar-benar bisa adil tanpa ada intervensi dari manapun, insya Allah dia termasuk orang-orang yang belajar di Al-Matin. Tetapi kalau sudah ada request, siapa juaranya, ada requestnya, itu luar biasa itu. Padahal belum tentu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Maka dari Bapak yang mulia, apapun yang kita lakukan, tantangan untuk menegakkan kebenaran itu pasti ada. Kita mengacu kepada salafus saleh. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keinginan yang kuat, selalu menegakkan kebenaran. Insya Allah ketika poin yang terakhir ini, keinginan kuat merupakan sumber energi yang memiliki daya dorong dahsyat dalam upaya mewujudkan sesuatu kebaikan. Maka dari itu Bapak Ibu mulia, kita mesti optimis, tidak menyerah. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Kita lihat Rasulullah, betapa beratnya perjuangan beliau. Bahkan setiap berangkat subuh dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy dengan tahi onta yang kering. Tetapi ternyata ibu dan bapak yang mulia, ketika orang itu tidak lagi melempar, maka Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabat, kemana orang itu? Kemarin dia langganan saya setiap pagi, tapi sekarang tidak ada. Ternyata orang itu sakit. Jadi Bapak Ibu yang mulia, apa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW? Dia memiliki keinginan yang kuat dan yakin suatu saat orang itu bisa berubah. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan kebinasaan, tidak pernah beliau mendoakan kezaliman. Bahkan beliau ditawarkan oleh malaikat untuk melululantakkan, menghancurkan orang-orang Quraisy, tetapi Rasul tidak mau. Inilah tauladan yang terbaik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka dari itu Al-Matin, Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh, istiqamah. Tentunya kita juga belajar bagaimana istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kita 5 waktu, istiqamah kita tepat waktu, istiqamah kita dalam melakukan salat sunnah rawatib. Inilah tantangan-tantangan amal yaumiyah ibu dan bapak yang mulia.
ketika kita bisa mempertahankan sholat sunnah yang 12 rakaat itu, ataupun kita bisa mempertahankan setiap pagi sholat duha, ataupun mempertahankan puasa Senin Kamis, ataupun mempertahankan sedekah setiap pagi, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan balasan yang terbaik. Namun ibu dan bapak yang mulia, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, supaya kita istiqamah, tentunya ada azam yang kuat di dalam diri kita. Kita insya Allah melakukan perintah Allah, benar-benar ingin mendapatkan kebaikan. Di akhir kajian ini bapak ibu mulia, karena beribadah kepada Allah SWT, yang pertama adalah ada orang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan surga Allah. Yang kedua, ada orang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah apapun keputusan Allah, dia tetap melakukan perintah Allah. Jadi ketiga ini kata ulama boleh bapak ibu yang mulia. Mengapa kita sholat sunnah 12 rakaat? Kita rindu dan ingin mendapatkan rumah mega di surga. Boleh bu pak. Ada orang kenapa dia beribadah? Takut dia akan siksaan Allah, dia takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu juga boleh. Ini salah satu contoh di akhir kajian kita. Ada gedung yang bertingkat, tingginya 40 tingkat. Jarak gedung A dengan gedung B ini itu kurang lebih 100 meter. Sementara penghubung antara gedung A dengan gedung B ini bapak ibu mulia, satu helai papan. Padahal jaraknya kan 100 meter ini bu. Andai kata diletakkan di gedung B ini uang 1 miliar, sementara ibu dan bapak kita berada di gedung A ini, kira-kira berani nggak kita pak? Tidak ada satupun pegangan. Yang ada adalah satu lembar papan yang bisa menyeberangi ke sana. Padahal tingginya 40 lantai. Kemudian jarak gedung 1, gedung A dan B ini itu sepanjang 100 meter. Kira-kira berani nggak kita bu? Berani nggak pak? Walaupun di sini misalnya ada uang 1 miliar bahkan lebih, tetapi orang yang di sini berpikir jangan-jangan nanti sampai di sini jatuh. Ini resikonya luar biasa, iya kan bu? Pak. Yang kedua, andai kata di gedung A dan B ini dia tidak menaruh uang 1 miliar, tetapi ibu dan bapak kita berada di gedung A dan di situ dihadirkan satu singa yang ganas, sementara jalan ini satu papan. Kira-kira yang kita lakukan apa bu? Ini kita nggak bisa ngelak. Satu-satunya berhadapan dengan singa atau kita menyeberangi jembatan yang satu tapak ini. Kira-kira mana bu? Pak. Ini singa yang ganas, seandainya kita mencerkam, insya Allah berangkat, meninggal. Dan tantangan yang kedua adalah jika dia seberangi jembatan. Apa makna dari cerita ini? Ada orang yang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan balasan yang terbaik. Inilah uang yang 1 miliar tadi. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah. Inilah singa ganas yang berada di sini. Jadi Bapak Ibu mulia, ternyata setelah dikaji oleh ulama, ketiga-tiganya itu boleh. Kita beramal kepada Allah, mengharap surganya Allah. Kalau mengharap kepada Allah, apa yang tak bisa? Ya kan bu? Nah, kalau mengharap kepada Allah, apa yang tidak ada? Allah Maha Kaya. Jadi kita takut ancaman Allah. Kemudian kata ulama tasawuf, ya sudah kita beribadah karena ridho Allah SWT. Kalau seandainya Allah masukkan ke dalam surga dengan ridhonya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya Allah masukkan ke dalam neraka tapi tidak terasa panas, tidak apa-apa. Seperti kisah Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Apa maknanya? Sebenarnya api tidaklah membakar, air tidak membasahi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Nah, dia Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan kebenaran di dalam diri kita senantiasa tetap istiqamah sampai akhir kehidupan kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang mulia, kajian kita di subuh ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Nah, kalau sekiranya tidak ada mungkin pertanyaan dari ibu apa ataupun tambahan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan
minggu-minggu berikutnya kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.